warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marati dengan MPN 2019 415000258. Di sini saya akan mempraktekkan praktikum transportasi pada tumbuhan. Bahan dan alat. Yang pertama, saya menggunakan 3 gelas kaca. Yang kedua ada cutter. Yang ketiga ada pewarna makanan. Yang keempat ada tumbuhan 3 tanaman pacar air. Dan yang terakhir ada air dengan secukupnya. Cara kerja yang pertama, kita masukkan air ke 3 gelas secukupnya. Kita kasih ke 3 gelas dengan pewarna makanan. Jadi tujuan kita untuk membuat praktek transportasi pada tumbuhan adalah untuk mengamati dan membuktikan bahwa di dalam tumbuhan terjadi proses pengangkutan air dan zat pelarut melalui pembuluh kayu atau xilem. Proses dan pengangkutan air dan zat pelarut dari akar sampai ke daun itu dipengaruhi oleh 4 tahap faktor, yaitu yang pertama dengan daya kapasitas batang, yang kedua daya hisap daun, yang ketiga daya tekan akar, yang keempat karena pengaruh sel-sel yang hidup. Pertama, kita masukkan tanaman utuh, ada bunga, daun, akar. Untuk tanaman yang kedua, kita masukkan batangnya saja. Untuk tanaman ketiga, kita masukkan tanaman tanpa akar. Dan kemudian kita biarkan terkena sinar matahari. Alasan kita praktek dengan menggunakan tanaman pacar air adalah karena batang pacar air ini bening dan transparan. Air yang mengalir ke seluruh tubuh tanaman terlihat dengan jelas. Nah, inilah hasil dari praktek kita selama kurang lebih 5 jam. Pada tumbuhan pertama terjadi pada batangnya saja yang berubah yang warna merah. Pada tumbuhan yang kedua juga terjadi perubahan pada batang sampai ujung batang. Dan pada tumbuhan yang ketiga terjadi perubahan dari batang, daun, dan bunga yang berwarna merah. Dari 3 tanaman tersebut, yang lebih cepat dari penyerapan konsentrasi air yaitu tanaman yang tanpa akar. Inilah hasil dari praktek yang selama kurang lebih 2 jam. Warna merah lebih jelas pada tumbuhan tanaman pacar air. Jadi dapat disimpulkan memang benar dapat terjadi transparansi ini dapat dibuktikan karena ada
Dan proses transkripsi ini dipengaruhi oleh 4 faktor yang tadi, yaitu daya kapilaritas, daya tekan air, daya hisap daun, dan adanya pengaruh sel-sel yang hidup. Daya kapilaritas adalah pembuluh kilem yang terdapat pada tumbuhan, yang dianggap sebagai pipa kapiler. Air akan naik melalui mulut kayu sebagai kapiler dari daya agresi antara dinding pembuluh kayu dengan molekul air. Sedangkan daya tekan akar pada tumbuhan itu berbeda-beda, tergantung atau dipengaruhi oleh besar kecilnya tumbuhan tersebut. Sedangkan daya hisap daun itu disebabkan karena adanya pengaruh atau inspirasi air dari daun yang besarnya terbanding lurus dengan luas bidang penguapan atau intens. Sedangkan yang terakhir dipengaruhi dari sel-sel yang hidup, karena sel-sel hidup itu memerlukan kehidupan. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah dalam perkataan atau ucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.